حي على Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Jadi kita telah singgung tadi sebelum azan bahwasanya ibadah itu bersifat tauqifiyah. Itu bersifat bahwasanya ibadah itu adanya diamalkan setelah ada perintahnya, baik itu di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jika tidak ada, maka jangan sekali kita mengamalkannya. Karena al-aslu fil ibadah haram. Asal dari muasal ibadah itu haram. Apa pula nih Ustaz? Jadi ibadah itu awalnya adalah haram. Tidak boleh kita melakukan kecuali ada dalil. Jadi kecuali ada dalil itu baru bisa kita amalkan. Selagi tidak ada dalilnya itu haram dilakukan. Itu kaidahnya. Di segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah ketaatan itu haram dilakukan kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Ada dalil baik itu dalam Quran dan As-Sunnah, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang akan kita amalkan. Selain dari itu jangan sampai kita mengamalkannya. Selain dari itu meskipun sepenuh bumi orang melakukannya, tidak ada tuntunannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka jangan sesekali kita amalkan. Ini kan baik start, ini kan ini start, ini kan ini start, ini start. Kalau kita kembali lagi dalam masalah pembelajaran kita sebelumnya, ini sangat besar ancamannya. Orang yang mengatakan demikian adalah dijelaskan oleh Imam Malik dan imam yang lainnya. Orang yang mengatakan bahwasanya ini baik, sementara Nabi SAW tidak mengajarkannya, otomatis dia telah menuduh Nabi SAW berkhianat dalam menyampaikan risalah. Keras sekali Ustaz. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Telah sempurna agama itu. Nabi telah sampaikan segala apa yang diturunkan kepadanya melalui malaikat Jibril. Akan tetapi sepeninggal Nabi SAW, di zaman setelah Nabi SAW, semuanya telah sempurna, lengkap. Ada sesuatu kebaikan yang itu tidak ada contohnya dari Nabi. Bukankah orang itu telah menuduh Nabi SAW, wahai Nabi, ini baik, kenapa tidak engkau ajarkan kepada kami? Waliyahzubillah. Itu makanya kalau kita menyinggung masalah ini, banyak yang tersinggung. Ini kan baik, emangnya ente yang bayar, yang memberikan pahala dan seterusnya. Enggak, kita itu ada aturan. Syariat ini Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya. Lalu Nabi SAW yang menyampaikan kepada umat, tentu harus ikut aturan tersebut. Coba sekarang ada peraturan daerah. Coba ada peraturan daerah begini-begini. Kalau di Jakarta misalnya ini yang untuk jalur ini harus plat hari ini plat yang ganjil dulu, besok plat genap. Itu seandainya plat yang genap, ada satu jalan seperti itu, jalan protokol, seandainya di jadwal platnya ganjil, yang genap lewat, itu ditilang. Itu aturan manusia. Lalu bagaimana aturan yang Allah telah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Nabi menyampaikan seluruhnya. Dan seandainya agama itu belum lengkap, belum sempurna, tentu Nabi belum wafat. Karena ketika ayat itu turun dalam surah Al-Maidah tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ketika ayat itu turun tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan setelah itu kekurangan. Dan para sahabat sebagian mereka menangis karena mereka mengetahui kalau sudah sempurna berarti sudah selesai tugas Nabi SAW. Berarti Nabi akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sempurna. Berarti tugas Nabi sudah selesai.
Otomatis Nabi dan bahkan Nabi SAW diberikan pilihan. Ketika itu Nabi, hadis di riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi di atas mimbar. Nabi mengatakan ada seorang laki-laki yang mendapatkan dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah hidup abadi di dunia ini dengan kenikmatannya. Yang kedua, yaitu kembali berjumpa dengan Rabb-Nya. Kata Nabi SAW, laki-laki itu memilih kembali kepada Rabb-Nya. Ketika itu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, aku melihat Abu Bakar menangis sejadi-jadinya. Ikuti contoh yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Baik itu Nabi SAW mengucapkan dengan lisannya, baik sahabat SAW, baik itu perkataan Nabi, perbuatan Nabi, kemudian persetujuan Nabi. Jadi Nabi SAW tidak melakukan, tetapi Nabi setuju. Ini persetujuan, takrir namanya. Dan di bab ini banyak orang tidak memahami. Contoh yang mereka katakan, lihatlah Bilal bin Rabah melakukan bid'ah. Apa bid'ah yang dilakukan oleh Bilal? Bilal setiap batal wuduknya dia berwuduk lalu sholat 2 rakaat. Kan itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Akan tetapi ketika hadis itu ada riwayat yang lainnya, kata Nabi SAW, ya Bilal, amalan apa yang telah engkau lakukan sehingga kami mendengar suara terompahmu, jejak langkah terompahmu di surga. Lalu Bilal, tidak ada amalan yang khusus ya Rasulullah. Lalu dia mengatakan, hanya saja bahwasanya setiap batal wudu, baik dia buang air kecil, buang air besar, atau buang angin, dia berwudu. Lalu setelah itu sholat 2 rakaat. Ini dia kata Nabi SAW. Berarti itu takrir Nabi. Nabi setuju. Bukan melakukan bid'ah Bilal. Permasalahannya, sesuatu yang kita anggap baik di zaman ini, siapa yang menyetujui? Siapa yang memberikan legalitasnya? Ini baik. Siapa yang setuju dengan mengatakan baik? Siapa? Ini permasalahannya. Jadi berbeda sesuatu yang di zaman dahulu, yang Nabi ketika itu masih hidup, Nabi menyetujuinya, itu termasuk hadis, termasuk sunnah. Karena persetujuan Nabi SAW. Apalagi contohnya? Contohnya ketika memakan dob. Ada dob, hewan padang pasir seperti biawak. Itu Nabi SAW melihat sebagian sahabat memakannya. Dan Nabi tidak memakannya, karena Nabi kebiasaannya Nabi tidak mau mencela makanan. Apabila Nabi tidak menyukai, Nabi tidak memakannya, tapi tidak dicela. Lalu kata sahabat, apakah ini haram ya Rasulullah? Tidak, kata Nabi SAW, tidak haram. Akan tetapi kami tidak biasa makan yang seperti itu. Kata Nabi SAW, penduduk Mekah tidak biasa, karena yang memakan itu adalah orang-orang penduduk Madinah. Jadi Nabi menyetujui bahwasanya itu tidak haram. Itu semacam persetujuan Nabi, takrir namanya. Jadi syarat yang pertama inilah konsekuensi dari syahadatain yang tadi, ikhlas dan ittiba. Ikhlas hanya kepada Allah SWT dan ittiba mengikuti Nabi SAW. Itulah konsekuensi dari rukun Islam yang pertama, merupakan pondasinya. Syahadat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah. Itulah ikhlas itu. Kita beribadah hanya untuk Allah semata. Kita berharap hanya ganjaran di sisi Allah. Kita berharap hanya berjumpa dengan Allah dengan ganjaran yang ditetapkan oleh Allah. Tidak mengharapkan balasan di dunia, pujian orang, balasan dari manusia, dari makhluk, dan seterusnya. Yang kita harapkan ganjaran di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia la ilaha illallah. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah, ini dia dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan apalagi kita bersyahadat? Apakah ada yang utusan selain Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ikuti di zaman ini? Kan hanya Nabi SAW. Dan beginilah yang harus kita giring umat. Bahwasanya kita ibadah kita bukan untuk mereka ikut kelompok kita. Mereka ikut untuk memperbanyak umat, massa dan seterusnya agar mendapatkan suara. Enggak. Kita mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mengajak umat, tidak ada satupun yang kita ikuti dalam ibadah ini. Bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib, bukan tuanku atau apapun namanya, tetapi kita mengajak bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita, kepada umatnya. Dan itu telah disusun oleh para
ulama hadis. Ada semuanya. Gerakan Nabi SAW ketika sholat, apa yang dilakukan Nabi SAW di bulan haram, bagaimana Nabi ketika di Mina, ada semuanya. Tergantung kita mau belajar atau tidak. Dan walhamdulillah kita di zaman ini sudah dimudahkan. Sifat sholat Nabi, sifat puasa Nabi, sifat haji Nabi SAW sudah diduduk-dudukkan oleh ulama. Mau yang pembahasannya banyak atau pembahasannya yang ringkas, ada semuanya. Dan semuanya dimudahkan, terutama kita yang di Pekanbaru ini. Mungkin Ustadz kita di Lampung tidak merasakan bagaimana Pekanbaru ini. Setiap masjid-masjid itu ada kajiannya. Bisa milih sekarang mana ya, Pak Ustadz Rahman ini ke masjid lain lah, mantap Ustadznya, enggak apa-apa, kita boleh bebas memilih. Karena ini NKRI ini di Indonesia ini dari Pekanbaru itu pakai LC-nya bukan puluhan, ratusan. Banyak ustadznya, guru-guru kami banyak di sini dan seterusnya. Karena salah satu mahasiswa yang lama, maksudnya lama di Madinah, yaitu salah seorang guru kita, Ustadz Asbri, Dr. Asbri, Muhammad Asbri, Hafizullah, itu 18 tahun di Kota Nabi. Dari tahun 93 sampai 2011 kembali ke Pekanbaru. 18 tahun. S1, S2, S3. S1-nya di hadis, S2, S3 akidah. Alhamdulillah. Dan ketika pertama berjumpa, walhamdulillah tahun 2010 waktu itu di Khailidiyah, di musim haji, berjumpa dengan beliau. Ada permasalahan tentang manasik haji yang ditanyakan ketika itu. Jadi kita membaca buku manasik haji, waktu itu memakai Tanwirul Hawalik fi Taisir Manasik. Jadi waktu itu panduan yang dipakai buku haji tentang itu, manasik haji, Tanwir Hawalik fi Taisir Manasik. Itu pembahasan tentang seputar ibadah haji yang ringkas. Ada sesuatu manasik itu yang berbeda dengan pembimbing. Jadi ketika itu pembimbing mengatakan ini yang kita baca begini. Gimana ini? Ini ada dalilnya. Ini ustadznya ustadz apa kita juga kan, tapi berbeda pendapat waktu itu. Lalu kita yakini inilah yang saya ketahui. Begitulah kita tidak mengikuti ustadz yang misalnya kita mengetahui ini kebenaran dalilnya, kita ikuti dalil. Bukan ustadz pembimbingnya, tapi dalilnya. Tetapi waktu itu hati kurang senang. Lalu bertanyalah kepada beliau. Itulah perjumpaan pertama dan langsung bertanya. Ustadz begini nih Ustadz. Antum mungkin referensi antum memakai itu Tanwirul Hawalik fi Taisir Manasik. Sementara Ustadz itu ada referensi yang lainnya. Jadi tentang masalah ini mungkin ada juga referensi yang mengatakan seperti ini, ada dalilnya juga. Tidak masalah, itu tidak termasuk rukun, tidak termasuk barulah tenang hati. Jadi terkadang ada suatu permasalahan itu yang membuat kita gusar, yang kita tidak tahu jawabannya. Akhirnya bertanya, alhamdulillah, oh iya. Jadi permasalahan-permasalahan yang furu, yang cabang, itu tidak masalah. Waktu itu ketika berdoa di Marwah yang ke-7, apakah berdoa lagi atau tidak? Kan ketika di Marwah Safa kita Allahu Akbar, la ilaha illallah segala, kan berdoa 3 kali, 1, 2, 3, 4, pas yang ke-7 kan di Marwah ada yang mengatakan itu berdoa lagi, ada yang mengatakan tidak, langsung keluar, langsung bercukur rambut. Cuman perbedaan di situ, tidak masalah apakah dia berdoa atau tidak, tetapi yang rajih setelah dipelajari setelah itu, yang ke-7 itu Nabi tidak berdoa lagi di Marwah. Nabi langsung tidak berdoa seperti di putaran pertama, kedua, ketiga, ketika sa'i itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu konsekuensi dari syahadatain, syarat diterimanya ibadah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 112, Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Aslama wajhah, menyerahkan diri artinya mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsinun, berbuat kebajikan artinya mengikuti Rasulullah SAW.
Jadi yang dikatakan perbuatan baik itu mengikuti Nabi SAW. Ini yang sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Jadi maksud dari aslam wajaha itu ikhlas kepada Allah, mengharap wajah Allah, wa huwa muhsin, yaitu dan dia berbuat baik, maksudnya sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan inti agama ada dua pilar, yang yaitu kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak beribadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Nah, itu dia. Sama juga, tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan, maksudnya contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir dalam surah Al-Kahfi, di ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharap pertemuan atau berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan dia ikhlas beribadah kepada Allah, karena syirik lawannya adalah tauhid. Dan ketika dia beramal soleh yang dimaksud dikatakan amal Allah melarang kita dari hal-hal yang baru, atau dalam masalah ini dalam istilah agamanya bid'ah. Dan kalau kita katakan bid'ah, maka banyak yang ini sedikit-sedikit bid'ah, ini sedikit-sedikit bid'ah. Sementara ini adalah bahasa agama dan Nabi SAW menggunakan bahasa ini. Tetapi kenapa umatnya tidak menyetujuinya? Beliau SAW mengatakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Jadi Nabi yang pertama mengatakan kullu bid'atin dolalah. Nabi yang mengatakan setiap bid'ah itu adalah sesat, adalah Nabi yang mengatakan. Kemudian dalam surah Al-Mulk, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa yang diantara kamu yang lebih baik amalnya. Ini dijelaskan. Fudail bin Iyad rahimallahu taala mengatakan yang paling ikhlas dan yang paling benar. Jadi amalannya itu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Orang-orang bertanya, wahai Aba Ali, jadi kunyahnya adalah Abu Ali, wahai Abu Ali, apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benar itu? Lalu beliau menjawab, sesungguhnya amalan apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Jadi dia sudah ikhlas karena Allah tetapi tidak benar, nak mencontoh Nabi, tidak diterima. Kemudian sebaliknya, dan apabila dilakukan dengan benar tidak ikhlas, itu juga tidak diterima. Maka yang baik dan yang benar tadi kata Fudail bin Iyad, yaitu yang ikhlas dan itu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Ikhlas, yang benar maksudnya yang tadi yang ikhlas, dan yang benar itu adalah sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadahnya untuk Allah dan amalannya benar sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibadah di dalam Islam tidak disyariatkan untuk mempersempit atau mempersulit manusia, dan tidak pula untuk menjatuhkan mereka di dalam kesulitan. Akan tetapi ibadah itu disyariatkan untuk berbagai hikmah yang agung, kemaslahatan besar yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Pelaksanaan ibadah dalam Islam semuanya adalah mudah. Di antara keutamaan ibadah adalah, jadi semuanya ibadah itu dalam kemudahan. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah, itu sudah jelas. Kata Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Permudahlah, jangan dipersulit. Jadi landasan awalnya, asasnya adalah mudah. Tidak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Tidak bisa duduk berbaring, dan seterusnya. Dan bagaimana seseorang dalam safar, dalam sakit, itu mendapatkan kemudahan. Boleh menjamak dan mengqasar. Bagi yang berpuasa, ketika safar boleh berbuka, sakit boleh, tetapi diganti di hari yang lain. Itu kemudahan semuanya. Mudah semuanya. Tapi jangan kalau ada sesuatu yang baru, akhirnya sulit. Jadi harus begini. Tapi tidak ada tuntunannya. Itu kalau di kampung kami, di Pariaman, ada mentalkinkan namanya, ada orang Siak, semacam kalau kita orang-orang ulamanya lah. Kalau di situ dikatakan orang-orang surau, orang-orang tuangku gitu. Jadi ketika ada yang meninggal, itu diupah satu emas agar mereka membaca Al-Quran, kemudian
pokoknya semua ibadah lah di hari-hari yang telah ditentukan, di hari yang ke-7 2 kali 7, kemudian hari ke-40 dan seterusnya, hari yang ke-100. Nah, itu diupahkan. Sebenarnya mudah, enggak ada perlu mengeluarkan biaya sebenarnya, tetapi ini dibuat-buat. Ini dibuat-buat yang tidak ada di zaman Nabi, akan tetapi di zaman ini ada. Ini sebenarnya banyak sekali pembahasan masalah ini, dan itu diantaranya. Akan tetapi yang anehnya, segala sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, itu yang banyak diamalkan oleh umatnya. Dan jika kita kembalikan, begini yang diajarkan oleh Nabi, orang yang heran, masa sih? Kami belajar, Ustaz kami mengatakan seperti ini, Ustaz kami mengatakan seperti ini. Kita giring mereka, mana dalilnya? Mereka mencemoohkan, sedikit-sedikit dalil. Sedikit-sedikit dalil. Coba keluarkan dalil makan, ada enggak? Ada dalil membuka HP, ada enggak? Sementara kita dalil itu kita katakan tadi adalah untuk ibadah. Ada dalilnya kita lakukan dalam ibadah. Ada lupa salah sesuatu itu lapang. Segala sesuatu itu boleh dilakukan semuanya dalam perihal yang mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Apa contohnya? Makanan semuanya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Minuman semuanya boleh diminum kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi perihal yang terbalik, kalau ibadah awalnya haram kecuali ada dalil yang menjelaskannya. Seluruhnya selain itu, perkara dunia, perkara apapun boleh kecuali ada yang mengharamkannya. Makanan, minuman, makanlah, minumlah. Tetapi kalau ada larangannya, itu haram berarti. Haramnya sedikit. Coba buah-buahan, mana yang haram? Dimakan semuanya. Ada buah-buahan yang haram? Tidak ada kan? Tidak ada kan? Yang atas nama buah-buahan. Jangan perlakuannya buah maling, enggak. Maksudnya yang buah utuh gitulah. Kalau buah maling pekerjaannya bukan buahnya. Enggak ada. Jadi kalau segala sesuatu, minuman misalnya, minuman silahkan minum selagi tidak ada khamar, tidak ada yang memabukkan, dan seterusnya, itu semuanya diminum. Tidak masalah kecuali yang diharamkan. Jadi terbalik, kalau ibadah itu sempit akan dibuka dengan dalil. Seluruh segala sesuatunya itu luas. Baju apapun boleh semuanya pakai baju apapun kecuali yang diharamkan dari syariat seperti tipis, ketat, segala macam dan seterusnya. Ada ketentuan-ketentuannya. Kalau sudah kita memahami seperti itu, barulah nampak kemudahan agama ini. Dan kasihan kita melihat orang-orang yang harus begini, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan diantara keutamaan ibadah adalah, ini dia dahsyatnya, ketika seorang beribadah dimudahkan, bahwasanya ibadah mensucikan jiwa, membersihkan hati, dan mengangkatnya ke derajat tertinggi menuju kesempurnaan manusia. Jadi kita teringat tadi ketika membaca ini, salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa dilihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walikullin darajatum mimma amilu. Dan bagi manusia dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang mereka kerjakan. Jadi masing-masing itu akan mendapatkan sesuatu yang mereka kerjakan, baik itu seandainya buruk azabannya, yang baik itu mendapatkan ganjaran pahalanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahqaf ayat 19, waliyafiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan mereka, sedangkan mereka tidak dirugikan. Jadi di sini darajat, ada kata-kata darajat. Darajat itu adalah bagi seseorang yang melakukan amalan yang misalnya dia agak banyak, itu derajatnya tinggi. Derajat itu ke atas. Adapun darokat itu ke bawah. Jadi itu surga itu bertingkat derajat. Adapun surga itu neraka itu ke bawah, darokat, ke bawah dia, semakin ke dalam. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di paling bawah kerak neraka, darakat namanya. Di keraknya neraka. Nah, itu bedanya. Lalu yang di sini kita tambahkan bahwasanya seseorang masuk surga itu bukan amalan. Itu pertama. Ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda, la yadkhula ahadan amalahul jannah. Jadi seseorang itu
tidaklah dengan amalannya itu memasukkan dia ke dalam surga. Jadi para sahabat heran. Qalu wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, la wala anna ila ayyatamaddanni Allah bi fadli wa rahmah. Kata Allah Subhanahu, aku pun tidak karena amalanku, itu semuanya hanya karena karunia dan rahmat Allah. Jadi kita insya Allah mudah-mudahan Allah mendapatkan karunia dan rahmatnya memasukkan kita dalam surga. Adapun tentang amalan yang banyak, itu adalah derajat tadi yang kita sebutkan, ada bertingkat-tingkat dia. Jadi poin seseorang itu dengan amalan itu tidak, itu adalah karunia Allah, dengan rahmat karunia Allah seseorang masuk surga. Dan itu telah Allah tentukan sebelum diciptakannya langit dan bumi, siapa saja penduduk surga. Jadi bagi yang mempelajari akidah at-tahawiyah, itu dijelaskan bahwasanya siapa yang penduduk surga, siapa penduduk neraka, itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu Allah Subhanahu wa taala karena ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah ada tulisannya di Lauh Mahfuz. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Dan nanti yang Allah tentukan itu tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Dan ketika itu sahabat mengetahui, jadi untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah? Untuk apa lagi? Sudah ditentukan orang masuk surga, masuk neraka, untuk apa lagi? Lalu kata Nabi SAW, malu beramalah, karena seseorang itu akan dimudahkan. Karena seorang itu akan dimudahkan apabila dia melakukan ketaatan, Allah akan mudahkan dia melakukan ketaatan. Apabila dia cenderung kepada maksiat, Allah akan mudahkan. Dialah orang-orang yang tidak mau beribadah itu, pasti dia pengen mengajak teman-temannya ke sini, ke sini. Dan orang yang Allah mudahkan untuk melakukan amal soleh, yuk kita ke masjid, yuk kita ini, yuk kita ini, yuk kita gini, dan seterusnya. Dan itu kita saksikan. Jadi berusahalah, mudah-mudahan dengan karunia Allah dan rahmat Allah, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang begitu diimpi-impikan orang beriman. Dan itulah ganjaran bagi orang yang ikhlas, orang yang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah poin yang ke-9 tentang pilar-pilar ibadah, definisi ibadah, syarat-syarat diterimanya ibadah, rukun ibadah tadi juga telah kita pelajari. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadikan sesuatu, oh ternyata ibadah kita harus ditingkatkan kualitasnya, jangan sampai tidak khusyuk lagi, nanti berbeda nanti amalan pahalanya otomatis. Jadi harus hadirkan hati kita, hadirkan bahwa kita sedang ruku, hadirkan juga ketika membaca apa yang kita baca ketika ruku, sujud dan seterusnya, itu hadir hati kita. Jangan sampai hati kita, jiwa kita melayang sehingga kita hanya mendapatkan sebagian atau tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa capek dan seterusnya. Tapi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan insya Allah kajian di pekan yang kelima akan datang, insya Allah Senin yang kelima akan kita lanjutkan bagaimana akidah Ahlussunnah mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanakallah mendika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.